Shalom, jumpa lagi dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 10 dengan saya, Bapak Obed Nainggolan STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar hidup dalam kesetiaan. Sebelumnya kita menyanyi dulu Setiamu Tuhanku. Semua hafal ini lagu ya. Setiamu Tuhanku, tiada bertara di kala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Ariel Bang Alila berdoa dulu. Berdoa. Tuhan tuntun pelajaran agama kami sehingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih. Tadi kita menyanyi tentang Setiamu Tuhanku tiada bertara. Sebagai kompetensi dasar, kita akan lihat apa saja. Kemudian indikatornya apa? Silakan baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Dan silakan membacanya. Mari kita mendengarkan kisah Hachiko, seekor binatang yang sangat setia. Di sebuah stasiun kereta api di Shibuya, Tokyo, Jepang, berdiri sebuah patung perunggu dari seekor anjing yang bernama Hachiko. Patung ini didirikan pada tahun 1934, namun hancur pada masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1948. Patung yang kedua didirikan, dan hingga sekarang patung ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jepang.
Patung ini didirikan di tempat yang sama yang menjadi tempat Hachiko menunggu tuannya Profesor Hidesaburo Ueno. Pada tahun 1924, Ueno, seorang profesor di Departemen Pertanian Universitas Tokyo, mengambil Hachiko, seekor anjing jenis Akita, untuk ia pelihara. Sepanjang hidupnya, Hachiko selalu menyambutnya setiap hari di stasiun Shibuya yang tidak jauh dari rumah mereka. Kejadian ini berlangsung terus hingga Mei 1925 ketika Profesor Ueno tidak pulang ke rumah karena ia menderita pendarahan di otak dan ia meninggal dunia. Ueno tidak pernah kembali ke stasiun kereta api, tetapi Hachiko setia menunggu selama 9 tahun. Setiap hari, Hachiko menantikan kepulangan Ueno, tempat yang sama ketika kereta api mestinya tuannya akan kembali di tempatnya. Kelakuan Hachiko ini menarik perhatian para pengguna kereta api itu. Banyak orang yang melalui stasiun itu pernah melihat Hachiko dan Profesor Ueno bersama-sama tiap hari. Mulanya, orang-orang tidak begitu senang melihat Hachiko di stasiun itu, khususnya mereka yang bekerja di situ. Namun, pada tahun 1932, salah seorang mahasiswa Profesor Ueno melihat Hachiko di stasiun itu dan mengikutinya hingga ke rumah bekas tukang kebun Profesor Ueno. Sang tukang kebun, Kikojaburo Kobayashi, menjelaskan latar belakang Hachiko. Setelah itu, sang mahasiswa menerbitkan tulisan-tulisan tentang jenis anjing Akita yang langka. Ia berulang kali mengunjungi Hachiko dan selama beberapa tahun kemudian menerbitkan artikel tentang kesetiaan yang luar biasa dari seekor anjing itu. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 4 Oktober 1932, salah satu artikelnya tentang kisah Hachiko diterbitkan dalam salah satu koran paling terkenal di Tokyo, Asahi Shimbun. Tulisan itu mengejutkan banyak warga Jepang, dan orang-orang mulai membawakan makanan untuk Hachiko setiap hari selama ia duduk menantikan tuannya. Nama Hachiko jadi terkenal di seluruh kota Jepang. Kesetiaannya kepada tuannya dianggap layak diteladani setiap orang. Guru-guru dan orang tua menggunakan Hachiko sebagai contoh yang harus ditiru oleh anak-anak. Pada tanggal 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan mati pada sebuah jalan di Shibuya. Setahun sebelumnya, masyarakat membangun sebuah patung perunggu untuk menghormati Hachiko dan kesetiaannya kepada tuannya. Hachiko sendiri hadir pada peresmian patungnya itu. Bagaimana pendapat kamu tentang cerita di atas? Apakah kamu mempunyai atau pernah mempunyai anjing yang sesetia Hachiko? Ini merupakan kesaksian atau suatu pengalaman hidup yang dirasakan, yang dinikmati oleh seorang Thomas Chisholm tentang kehidupannya lepas dari berbagai macam pergumulan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang pendeta
eh, percaya bahwa Bapaknya yang di surga selalu memelihara dan menyatakan kesetiaannya kepadanya, sehingga sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1960, ia menulis kesaksian tentang pribadinya yang luar biasa. Dia katakan dalam kesaksiannya, penghasilanku tidak pernah besar karena kesehatanku yang buruk pada usia mudaku, yang akibatnya terus mengikuti aku sampai sekarang. Tapi aku tidak boleh gagal mencatat kesetiaan Allah yang memelihara perjanjiannya dengan orang percaya, yang tidak pernah gagal, dan bahwa ia telah menunjukkan berulang kali caranya yang luar biasa dan memelihara hidupku dengan cara membuat aku selalu bersyukur. Nah, dalam kalimat ini menunjukkan bahwa dia, apapun keadaannya, tetap dia mengatakan Allah itu setia. Kita belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Itu kita akan lihat bagaimana Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85, dan juga Yohanes 3:16 nanti sebagai penutup ya. Kita berbicara mengenai kesetiaan. Mungkin Anda masih mengingat tentang cerita Rahel dan Yakub dan Rahel. Yakub dan Rahel itu perjuangan yang didapatkan oleh Yakub sangat melelahkan, sampai 2 kali 7 dia supaya dia mendapatkan Rahel. Karena cintanya kepada Rahel, maka Yakub rela berkorban selama 14 tahun untuk mendapatkan cintanya Rahel, dan supaya Laban pamannya itu bisa memberikan restu kepada Rahel. Nah, saya akan memberikan kita brainstorming sedikit supaya kita tidak terlalu tegang. Menurut kalian, apa yang kamu temukan di dalam cerita tentang kesetiaan? Oke, kita akan melihat contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kamu benar-benar teman yang setia, kamu harus menolong aku pada saat ulangan nanti. Bagaimana sikap kamu? Apakah kamu mengatakan ya atau tidak? Nah, di sini kita diuji, apakah kita setia karena ingin membantu teman kita, padahal kita tahu itu adalah salah. Karena hal ini dianggap sebagai satu kecurangan dan tidak boleh dilakukan pada saat ujian. Meskipun kita sebagai teman, kita tidak boleh membantu atau menjerumuskan teman kita kepada hal-hal yang membuat dia tidak belajar dengan baik, sehingga dia memiliki ketergantungan kepada kita. Jadi kita nggak boleh melakukan hal ini, karena itu dinamakan bukan setia kepada teman, tetapi justru membuat teman kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Oke, yang kedua, kamu harus menunjukkan kesetiaan kamu kepada negara dengan mendukung semua program pemerintah. Kesetiaan apapun program tersebut. Sikap kamu seperti apa? Ya atau tidak? Nah, kalau kita menjawab ya, berarti kita mendukung pemerintahan kita supaya pemerintah pasti mengusahakan masyarakat yang adil dan makmur. Kalau kita mendukung program pemerintah, maka semua akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, kamu memang bagian dari kelompok kami. Kamu harus ikut tawuran melawan SMA 1. Bagaimana sikapmu? Ya atau tidak? Wah, ini ketahuan ini. Kalau mendukung berarti mereka sudah melakukan hal-hal yang salah. Tetapi kalau dianggap tidak mendukung, mereka menganggap bahwa teman mereka ini tidak setia. Serba salah juga ya. Tapi seharusnya kita sebagai orang remaja yang benar, kita tidak mendukung hal-hal yang salah.
Kalau namanya tawuran itu kan berdosa. Yang keempat, temanmu mengalami musibah karena rumahnya kebakaran. Nah, temanmu mengumpulkan uang untuk mengumpulkan dana bagi mereka. Bagaimana? Ya atau tidak? Pastinya ya, kita harus mendukung sesuatu hal yang baik karena mereka juga butuh bantuan karena mereka sedang mengalami musibah, mengalami tantangan, pergumulan, cobaan. Jadi kita sebagai orang yang saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, apalagi dalam kesetiaan, kita harus mendukung mereka. Yang kelima, hari Jumat depan adalah Hari Kejepit Nasional. Mari kita bolos bersama di hari Kamis atau kita libur bersama. Bagaimana dengan sikapmu? Apakah kalian rame-rame membolos? Ya, ada yang bilang, oh setia kawan dong, setia kawan dong. Aduh, ini keputusan yang salah. Kesetiaan itu tidak diukur dengan kita berbuat hal-hal yang salah dan berdosa. Tetapi seharusnya, meskipun itu hari yang kejepit, kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai siswa untuk tetap melakukan pembelajaran di sekolah, ya. Jangan sampai kita bolos. Oke, sekarang kita akan melihat kesetiaan menurut Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dari sini saja kita sudah bisa melihat betapa pentingnya kesetiaan di dalam pemahaman Alkitab. Jadi, kesetiaan atau kata kasih setia, kenapa sering diulang-ulang? Karena ini sesuatu hal yang urgent, sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap kita manusia dari zaman dahulu, di dalam zaman PL maupun di zaman PB dan bahkan di zaman sekarang, kata setia itu tetap penting. Kita akan melihat tentang kesetiaan yang keliru. Nah, kesetiaan tidak selamanya baik dan indah atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi suatu hal yang buruk dan negatif. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman. Meskipun kita tahu bahwa teman-teman kita itu melakukan atau berbuat hal yang salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman yang salah tentang kesetiaan dan ini merupakan sesuatu yang keliru. Contohnya seperti yang kita sudah jawab tadi tentang tawuran, dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Kemudian perkelahian dengan mengeroyok dianggap sebagai bukti setia kawan. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti merokok, minum minuman keras atau mabuk-mabukan, dan melakukan hubungan seks bebas, pergi ke tempat-tempat pelacuran dan lain-lain sebagainya yang termasuk di dalamnya hal-hal yang berdosa. Ini bukan suatu barang tentu, bukanlah suatu kesetiaan yang dituntut Allah di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Ini justru melukai hati Allah. Dengan kata lain, peserta didik kita harus belajar mengamati dengan cermat apa itu kesetiaan yang sesungguhnya. Nah, kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih.
Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan keset, yang di dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, itu biasanya diterjemahkan menjadi kata kasih setia. Kasih setia. Berarti kasih itu tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Ketika ada kasih, maka timbul kesetiaan. Dan kedua hal ini tidak bisa dilepaskan antara kasih dan kesetiaan. Menjadi keset. Keset itu bukan keset kaki ya, tapi keset itu bagaimana kita berbicara tentang kasih, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan kasih setia. Berarti kasih dengan kesetiaan. Kalau kita mencintai berarti kita harus setia, ya. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam Mazmur 108 ayat 8-13 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan untuk selama-lamanya ia menyendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Sekalipun kita berdosa, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, kita tetap dikasihi, ya. Oke, pernah dengar lagu Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Pernah dengar itu lagu ya? Nah, ini adalah seorang Horatio Spafford adalah pengacara yang sukses, yang sangat kaya, karena memiliki berbagai bangunan di kota Chicago, Amerika Serikat. Namun rumahnya semua hartanya kebakaran. Kemudian Spafford dan anak-anaknya pergi berlayar. Kemudian mereka di dalam kapal itu, kapalnya tabrakan, ya, menabrak kapal lain. Istrinya Anna selamat dan mengirimkan sebuah telegram yang kini terkenal dengan isi singkat Save Alone, ya. Satu-satunya yang selamat, berarti istrinya itu aja yang selamat, ya. Tak lama kemudian, sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya sementara kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anaknya itu. Itulah yang kemudian menjadi lagu tadi. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Menurut kalian, dalam kondisi yang tidak stabil, bayangkan anaknya mati, istrinya saja yang selamat. Di mana letak antara pergumulan dengan kesetiaan yang dia rasakan? Justru disinilah letak kekuatan iman di dalam kesetiaan percaya kepada Tuhan Yesus. Kendati hidupku tentram dan tenang, maksudnya waktu dia tenang, waktu dia merasa nyaman, dia penuh derita pun, engkau tetap menyatakan bahwa Allah itu setia. Dalam suka maupun duka, Allah itu tetap setia. Makanya dia katakan nyamanlah, nyamanlah jiwa. Nah, pengalaman Spafford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago, dan kemudian keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan di laut. Dia menghadapi semuanya dengan tabah, dengan
percaya terus kepada Tuhan bahwa Allah itu tetap setia dalam kondisi apapun. Nah, kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Allah kita kenal dengan Mazmur tadi, dan di dalam perjanjian baru orang Kristen memahami kesetiaan Allah secara mendalam lewat pengutusan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita dari segala dosa. Jadi dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kesetiaannya kepada Kristus. Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Itu akan menjadi praktek kita hari ini. Siapa yang lebih dulu nanti akan saya kasih panggil di sini untuk Yohanes 3 ayat 16 dihafal ya. Oke. Nanti tolong Yohanes 3 ayat 16. Mari kita semua sama-sama dulu membacakannya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memuliakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperolehnya yang kekal. Jadi di mana letak kesetiaan antara penderitaan dan juga pergumulan dengan kasih? Kesetiaan adalah sebagai penutup bagi kita adalah kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan di dalam hubungan antara seorang dengan yang lain, dengan antara keluarga, orang tua, dengan komunitas, kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesetiaan untuk seorang membela dan menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pada saat menderita, pada saat pergumulan, ya. Kalau menghadapi pacar nanti sakit, tidak boleh langsung lantas kasih tinggal, ya. Apalagi kalau sudah menikah, ya. Sedangkan pacaran dituntut untuk setia, apalagi menikah, ya. Oke, saya percaya kita hari ini dituntut untuk setia, seperti Yohanes 3:16. Allah telah datang turun ke dunia ini untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita. Di mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Itu yang harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kamu sudah setia sekarang ini? Tuhan memberkati, silakan berdoa. Boleh tutup dulu dalam doa, nanti kita praktek. Kita mulai. Saya pulang. Buka ya. Buka ya. Tuhan Amin. Terima kasih. Ya, sebagai tugas bagi kita harus memaknai dan melihat contoh-contoh hidup dalam kesetiaan, karena dalam bagian ini kita belajar untuk menerapkan apa yang kita pelajari tentang kesetiaan dan bagaimana bentuk-bentuk kesetiaan kita kepada keluarga, teman, gereja, kepada Tuhan, bangsa dan negara, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya harap semua peserta didik diajak untuk setia kepada Tuhan, sama seperti halnya Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita dengan tetap mengirimkan hujan, sinar matahari kepada kita semua. Setiap hari kita boleh menikmati sinar matahari pagi di dalam kehidupan kita dan masing-masing. Dan ini merupakan bentuk kesetiaan Tuhan bagi kita. Jadi dari sini kita mau belajar, kita mau melihat kesaksian atau contoh-contoh mungkin dari artikel, dari majalah ataupun dari YouTube
yang pernah Anda tahu tentang tokoh-tokoh yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, silakan nanti kita akan kumpulkan minggu depan sebagai bahan kita untuk melakukan penilaian. Terima kasih. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.